Selamat berjumpa kembali para sahabat Hairil Anas TV dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Sahabat Hairil Anas TV, lembaga dakwah Islam Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan di tengah khalayak, terutama terbukanya berbagai kedok atau rahasia yang selama ini tersembunyi di dalam kelompok itu. Sejak berdirinya di tahun 1941, kelompok ini telah mengajarkan sebuah ajaran takfiri atau mengkafirkan kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada imamnya atau tidak termasuk di dalam golongannya. Meskipun melaksanakan rukun Islam dan meyakini rukun iman, tetapi seseorang muslim tidak dikatakan sah Islamnya apabila belum berbaiat kepada imam besar LDII atau tidak berjamaah, beramir, bertoat. Berjamaah yang dimaksud oleh kelompok ini adalah bergabung di dalam kelompok yang mereka dirikan itu. Nama saya Mauluddin Akhyar bin Abdul Fattah. Saya menjadi warga Islam Jamaah mulai tahun 79 pada tahun 2008. Jadi saya sempat 30 tahun. Dan saya menjadi salah seorang wakil amir Islam Jamaah. Yaitu diwajibkan menyetorkan 10% penggalangan dana. Itu instruksi dari amirnya kepada semua satu-satunya warganya menyetorkan 10%. Kalau tidak menyetorkan 10% setiap bulan, maka dihukumi harta yang dimakan itu masih haram. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membuka tabir rahasia itu, namun oleh kelompok ini ditutup rapat-rapat. Di tengah khalayak atau di depan kaum muslimin, kelompok ini mengaku atau menjalankan Islam yang lurus. Namun sesungguhnya di internal mereka memiliki pemahaman bahwa seluruh kaum muslimin di luar kelompok mereka adalah kafir, jahiliyah, dan pelaku kemusyrikan. Dan saya menghimbau kepada MUI terutama, kita udah capek loh kayak MUI ini, bolak-balik kayak MUI, digodok, di ini, rapat sana, rapat sini. Ada apa ini MUI sebenarnya? Dan MUI ini berpihaknya kemana? Meskipun sudah jelas dan gamblang penyimpangan demi penyimpangan serta penyelewengan yang dilakukan oleh kelompok ini, namun Majelis Ulama Indonesia yang menjadi harapan umat untuk meluruskan dan melakukan pembinaan secara tegas terhadap kelompok ini nampaknya lemah tak berdaya. Ada apa ini MUI sebenarnya? Dan MUI ini berpihaknya kemana? Niatnya MUI membina. Maka wajarlah apabila timbul dugaan, apakah memang Majelis Ulama Indonesia serius melakukan pembinaan terhadap kelompok LDII atau hanya sekedar berpura-pura saja untuk mengambil keuntungan. Sebagaimana diketahui bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII gemar sekali melakukan berbagai upaya untuk menghalalkan segala cara. Mereka mengenal istilah sobat, pokat, obat. Sobat menjalin pertemanan dengan siapa saja yang sekiranya bisa untuk menjadi pelindung demi berkembangnya kelompok dan ajaran mereka. Pokat artinya melakukan berbagai upaya untuk memikat dan membujuk serta memperdaya, dan obat melakukan suap menyuap demi untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan. Sebab andai saja Majelis Ulama Indonesia memang benar-benar serius untuk menggali data dan informasi mengenai kondisi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang sesungguhnya saat ini, tentu mereka akan mencari informasi itu kepada para mantan pengikut LDII yang telah bertaubat. Demikian pula pihak-pihak yang lain, pemerintah dan pihak yang berkompeten. Tentu saja mereka akan menggali informasi itu dari orang-orang yang memang mengetahui luar dalam LDII, dan mereka adalah para mantan pengikut yang telah sadar dan hijrah. Mereka lah yang mengetahui lebih jelas mengenai apa penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam kelompok berakidah takfir itu. Yang pertama
pertama pesan dari kami para kawan-kawan yang hijrah dari LDI atau disebut mantan LDI Islam Jamaah, cari informasi dari mantan-mantan LDI Islam Jamaah kami kalau mau dapat data, fakta, bukti-bukti yang akurat. Jangan dari LDI-nya. Kenapa? Ya kalau nanya sama LDI pasti jawabannya enggak, kami rahmatan lil alamin, kami sudah paradigma baru. Itu ada bukunya, Mam. Ya? Buku yang ngajarin supaya bohong itu ada bukunya. Jadi warga LDI Islam Jamaah itu diajarin nih cara berbohong gitu. Kalau ditanya apa aja, itu ada bukunya. Jadi jangan nanya sama mereka, tanya sama orang yang keluar dari mereka. Itu kalau mau tahu aslinya. Mungkin gitu ya. Terima kasih. Semua para ulama dan para pejabat-pejabat, kalau sepintas lalu kita hanya mau menanyakan kepada mereka salahnya dan benarnya, tidak bisa kita akan dapatkan salahnya. Karena memang dia itu dilatih sejak dari awal, dilatih belajar bohong. Dia dilatih belajar bersilat lidah untuk membohongi semua orang yang tidak golongannya. Karena anggapannya memang kafir. Biar diambil hartanya, biar dibohongi, biar di halal darahnya karena orang kafir. Jadi mohonlah kepada semua pejabat, semua ulama-ulama dikoreksi benar-benar, ditanyakan dan juga dibuktikan dengan hadis, dengan Al-Quran, dibuktikan, ditanyakan, ya memang sudah mendalangi karena dia memang itu sudah tahu. Karena kalau mau sepintas lalu saja mendengar alasannya, mendengar ucapan-ucapannya, oh tidak bisa, biar dituntut bertahun-tahun tidak bisa, tambah dikelabui, tambah dibohongi. Karena memang kesenangannya, ajarannya memang selalu disuruh bohong. Karena Bitona itu bohong. Itu jadi semua itu Islam Jamaah seluruh anak kecilnya, tua-tua, muda, itu semua itu lancar bohongnya itu. Karena memang diajari dari awalnya itu bohong. Jadi mohon maaf semua kepada aparat, kepada pemerintah, kepada pejabat, kepada ahli ulama supaya dikoreksi betul. Yang pernah mendalangi, yang pernah mengetahui, baru kita tahu itu salahnya memang hikmah penyimpangannya di dalam agama Islam ini. Kepada semua pihak yang ingin mengetahui pemahaman Islam Jamaah LDI yang sesungguhnya, maka bertanyalah kepada para mantan pengikutnya. Banyak mantan pengikutnya yang telah sadar dan keluar. Banyak di antara mereka merupakan ulama, cendekiawan, dan orang-orang yang berpemikiran cerdas ilmiah. Mereka lah yang mengetahui Islam Jamaah LDI yang sesungguhnya, mengetahui pemahamannya, mengetahui akidahnya, karena mereka pernah ikut terlibat menyebarkan ajaran-ajaran yang menyimpang itu. Bertanyalah kepada mereka, maka semuanya akan terang benderang. Janganlah bertanya kepada para pengurus-pengurus LDI yang masih aktif menjadi pembela keamiran, sebab tentu saja mereka akan terus berbohong dan berdusta, karena dusta dan kebohongan adalah ajaran pokok mereka. Sekian celotehan.